Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, calon pendaftar PPG dalam jabatan 2024 ataupun juga PPG bagi guru tertentu tahun 2024, perlu diingat bahwasanya teman-teman nanti untuk batas akhir melakukan pendaftaran seleksi administrasi itu maksimal tanggal 20 Desember ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu nanti klik tombol ajukan pendaftaran melebihi dari tanggal 20 Desember. Karena kalau misalkan nanti kalian melebihi dari tanggal itu, teman-teman nanti sudah nggak bisa ya. Karena apa? Karena untuk pendaftaran itu adalah ditutup. Nah, tentunya teman-teman sudah menyimak video-video kita sebelumnya terkait tentang tata cara daftar seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Bagi kalian yang mungkin sampai sekarang belum berhasil melakukan pendaftaran, ini kendalanya apa? Silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita lakukan diskusi seperti biasanya. Oke, sobat calon guru semuanya, tentunya di sini kita melakukan pendaftaran seleksi administrasi. Itu kan untuk keperluan kita ikut PPG bagi guru tertentu di tahun 2025. Jadi setelah teman-teman nanti lulus seleksi administrasi di akhir bulan Desember ini, untuk berangkatnya nanti insya Allah kita itu di tahun 2025 ya. Entah itu di akhir maupun juga di pertengahan. Nah, tentunya teman-teman di sini pernah mendengar informasi dari Bapak Menteri ya, bahwasanya untuk skema PPG 2025 dengan 2024 kemarin itu akan ada sedikit perbedaan. Ya benar, kalau misalkan di tahun 2024 itu melalui peserta piloting PPG tahap 1, tahap 2 dan juga PPG guru tertentu yang tahap 3. Yang mana kesemuanya itu sekarangnya sudah selesai untuk prosesnya, tinggal teman-teman yang di tahap 3 ini menunggu pengumuman final saja, dan semoga nanti kalian lulus semua ya pada PPG 2024. Dan salah satu letak perbedaannya ini sepertinya adalah kalau misalkan di tahun 2024 itu nanti, itu kan kemarin PPG-nya itu melalui daring ya, jadi kita melalui aplikasi PMM, yang mana kita mempelajari 3 modul, kemudian setelah itu checklist semuanya, kita tinggal mendaftar di UKP PPG saja. Kalau misalkan kita lulus di UKPPG yang terdiri dari UKIN dan juga UTBK, maka kita akan lulus mendapatkan sertifikat mendidik. Namun di tahun 2025 ini kita sudah mendapatkan bocoran terbaru bahwasannya untuk pelaksanaan PPG nanti dilakukan secara offline. Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu kira-kira itu apa sih keuntungan dan juga kekurangan kalau misalkan PPG dilaksanakan secara offline. Nah, jadi nanti ada perbedaan antara online dan juga offline, ini berdasarkan dari pengalaman dan juga pengalaman rekan-rekan kita yang sudah kita lakukan survei sebelumnya, dan mungkin akan nanti bisa memberikan dorongan semangat kepada teman-teman yang akan melaksanakan mengikuti PPG dalam jabatan yang secara offline. Nah, tentunya di sini nanti akan sangat penting ya untuk kita melakukan mitigasi sejak dini untuk persiapannya apa dan nanti konsekuensinya itu adalah seperti apa, serta untuk hasilnya itu nanti tentunya yang sangat kita harapkan yaitu mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru. Dan di sini kalau misalkan saya melakukan riset ya, baik itu dari berbagai macam sumber, di wawancara, kemudian juga pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka setidaknya itu terdapat 3 keuntungan untuk pelaksanaan PPG secara offline, dan juga ada setidaknya untuk ada 3 kekurangan ya dari pelaksanaan PPG yang offline. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, sekarang kita mulai dari yang keuntungannya dulu ya, nanti untuk kekurangannya kita bahas di belakang, dan nanti kalian bebas untuk menambahkan poin-poinnya, baik itu dari segi kekurangan maupun juga kelebihannya di kolom komentar. Nanti kita lakukan diskusi seperti biasanya. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari yang keuntungan PPG secara offline teman-teman. Nah, tentunya di sini meskipun secara offline itu kan kalau misalkan kita bayangkan ya, itu kita harus datang ke LPTK, kemudian kita tatap muka dengan dosen, kita tatap muka berkolaborasi dengan rekan-rekan yang tentunya nanti akan bisa jadi menjadi kelompok kita, dan juga kita laksanakan PPL-nya itu secara nyata. Nah, di sini akan mengandung beberapa keuntungan. Yang pertama itu adalah dari segi interaksi ya. Jadi dengan pelaksanaan PPG secara offline itu nanti akan memungkinkan interaksi secara langsung yang lebih efektif teman-teman. Dibandingkan dengan kemarin untuk pelaksanaan PPG guru tertentu yang piloting, itu kan kita hanya membuka aplikasi di PMM, kemudian kita itu menonton video, kemudian juga kita mengerjakan kuis, kemudian kita upload yaitu jurnal pembelajaran. Itu kan kita nggak pernah tatap muka ya, yaitu teman-teman kita itu siapa saja sih, kemudian untuk dosennya itu nanti siapa saja, kan kita nggak pernah ketemu ya. Jadi kalau misalkan di sini dilaksanakan secara offline, tentunya dampak positif yang pertama itulah memungkinkan terjadinya interaksi langsung ya, yang bisa itu lebih efektif.
Jadi untuk yang pendidikan offline itu kan memungkinkan interaksi tatap muka antara peserta dan juga pengajar. Kemudian juga sehingga mendukung terjadinya komunikasi yang lebih jelas ya. Kemudian ada diskusi yang lebih mendalam dan juga umpan baliknya itu secara langsung teman-teman. Nah kemudian juga untuk praktik ini ya, praktik dari interaksi secara langsung ini yang memungkinkan untuk menjadi lebih efektif itu adalah tentunya nanti bisa mendorong kolaborasi antara peserta, kemudian juga bisa membantu membangun jejaring profesional dan saling berbagi pengalaman nyata dalam dunia pendidikan. Nah, nanti kita akan bisa berdiskusi secara interaktif, itu kan adalah untuk keuntungan yang pertama. Jadi interaksi langsung yang tentunya lebih efektif. Nah, kemudian untuk yang kedua keuntungan lagi ya nih ya. Yaitu untuk peningkatan kompetensi praktis. Tentunya kita bisa praktiknya itu bisa berlapis-lapis ya. Jadi seluruhnya itu bisa langsung kita praktikkan. Beda dengan ketika online itu kan kita mungkin kita baca saja, kemudian untuk mempraktikkan itu kan agak sulit juga ya. Entah itu dari kemauan atau mungkin juga dari kesempatan. Nah, kalau misalkan di sini PPG-nya secara offline, tentunya nanti akan terjadi peningkatan kompetensi yang secara praktis ya. Jadi dalam pelatihan offline ini nanti peserta bisa memiliki kesempatan untuk langsung mempraktikkan keterampilan mengajar ya. Jadi kita langsung nih praktiknya. Seperti halnya simulasi di kelas, kemudian praktik mengajar, micro teaching, dan juga observasi langsung yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah kemudian tentunya untuk fasilitas fisik seperti laboratorium pendidikan, kemudian juga perpustakaan ataupun juga ruang kelas simulasi, ini dapat kita manfaatkan nih, yaitu secara optimal untuk mendukung pembelajaran kita sesuai dengan keilmuan yang nantinya itu akan kita pelajari. Dan kemudian untuk keuntungan yang ketiga nih, keuntungan yang ketiga ini adalah tentunya terkait tentang pengembangan kompetensi sosial emosional. Nah untuk yang sekarang ini kan sangat penting sekali, yaitu pengembangan kompetensi sosial emosional atau KSE. Yang mana kalau misalkan nanti PPG-nya dilaksanakan secara offline atau secara luring ya, nanti akan terjadi interaksi tatap muka, itu memungkinkan itu pengembangan soft skill ya, seperti empati, kemudian komunikasi interpersonal, dan juga kepemimpinan, yang tentunya sangat penting dalam profesi sebagai seorang guru teman-teman. Kemudian juga tentunya lingkungan offline itu nanti akan bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif ya, untuk membangun hubungan profesional yang lebih erat dengan mentor, kemudian juga dengan dosen, kemudian guru pamong, kemudian dengan sesama PPG. Tentunya dengan kondisi tersebut itu memungkinkan untuk lulusan PPG tahun 2025 tentunya nanti akan bisa belajar lebih komprehensif lagi dan juga lebih kontekstual dibandingkan dengan yang online. Nah ini, kemudian setelah kita bahas terdapat 3 kelebihan ya atau keuntungan. Nah sekarang coba kita mitigasi nih, kira-kira kekurangan atau kelemahannya apa kalau misalkan pelaksanaan PPG 2025 itu dilaksanakan secara offline atau secara luring. Nah tentunya yang pertama, entah nanti kita kan untuk peraturannya juga belum tahu ya, belum ada bocoran dari Kemdikbudristek. Nah sekarang namanya adalah Kemdikdasmen ya teman-teman. Nah itu nanti entah itu pelaksanaannya apakah 3 bulan sama dengan pelaksanaan PPG yang periode sebelumnya, atau mungkin nanti cuman seperti PLPG yang sekitar ada 10 hari sampai dengan 2 pekan, atau mungkin nanti lebih lama, yaitu apakah nanti 1 semester. Nah tentunya itu nanti akan memungkinkan kita itu adalah untuk meninggalkan kelas ya. Maka demikian dikarenakan untuk PPG bagi guru tertentu itu kan bagi guru-guru yang sudah menjabat sebagai seorang guru, jadi PPG dalam jabatan. Kalau misalkan PPG dilaksanakan secara offline, tentunya nanti akan memungkinkan kita untuk terpaksa itu harus meninggalkan kelas ya. Misalkan nih, saya mengajar di kelas 6, kemudian saya terpanggil PPG, itu misalkan saya tempatnya tuh di Universitas A atau Universitas B. Nah tentunya di sini nanti kan nggak mungkin ya kalau kita tuh nggak ngekos di sana ya, atau mungkin juga perjalanannya yang jauh, itu nanti memungkinkan kita itu tidak bisa mengajar di kelas kita dan berpotensi untuk meninggalkan kelas ya. Namun tentunya teman-teman, meskipun di sini nanti PPG-nya offline dan harus meninggalkan kelas, sudah menyiapkan kira-kira strateginya bagaimana supaya kita bisa ikut PPG, namun kelas kita itu juga tetap bisa proses belajarnya itu bisa berjalan dengan seyogyanya seperti apa untuk pembelajaran gitu ya, dan tidak mengurangi kualitas dari pendidikan yang ada di kelas maupun juga di sekolah kita. Nah itulah yang pertama, kemungkinan nanti untuk meninggalkan kelas ya, karena PPG-nya secara offline.
Nah, kemudian untuk yang kedua nih, tentunya di sini nanti juga akan menimbulkan biaya tambahan ya. Kalau misalkan kemarin di piloting PPG tahap 1, 2, 3, itu kan kita itu sepertinya tuh nggak ada biaya yang dikeluarkan kan. Kita hanya buka aplikasi di PMM, kemudian kita belajar secara mandiri, kemudian setelah itu kita di ujian akhirnya itu kita membuat video UKIN, kemudian kita UTBK. Itu kan minim pembiayaan. Tapi kalau misalkan kita nanti PPG-nya secara offline, entah itu di LPTK A, B, C, entah itu dekat maupun juga jauh, tentunya nanti akan memerlukan biaya tambahan. Tentunya teman-teman di sini sudah menyiapkan terkait tentang hal itu ya. Baik itu nanti biaya untuk kos, kemudian juga untuk biaya makan minum selama kita di sana gitu kan. Kemudian juga biaya transportasi yang tentunya nanti akan berbeda antara satu peserta dengan yang lain. Tergantung juga kita itu penempatan LPTK-nya di jauh ataukah dekat atau mungkin di mana. Kemudian juga yang namanya untuk PPG secara offline itu biasanya juga nanti memungkinkan untuk pengumpulan tugasnya itu juga diminta untuk pengumpulan tugas yang secara fisik ya. Misalkan rancangan pembelajaran ini. Nah, kemungkinan juga nanti kita tuh harus mengeprint, kemudian juga menggandakan dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian untuk yang ketiga nih, yaitu tentunya teman-teman yang mungkin bagi teman-teman yang sudah berkeluarga yang mungkin agak sedikit berat juga ya. Tentunya kalau misalkan PPG-nya secara offline tentunya yang mungkin juga kita tuh letaknya di agak jauh gitu ya. Nanti berpotensi juga untuk teman-teman kan harus meninggalkan keluarga ya. Baik itu meninggalkan suami, istri, maupun juga anaknya. Nah, mungkin kalian sudah memitigasi nih. Kira-kira menurut kalian terkait tentang poin yang ketiga, yaitu meninggalkan keluarga, yang menurut kalian berat tuh meninggalkan siapa? Apakah meninggalkan anaknya, ataukah meninggalkan suaminya, atau istrinya, atau orang tuanya? Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar. Jadi setidaknya itu kalau misalkan saya lakukan riset ini kan banyak sekali teman-teman yang kemarin itu bertanya, tolong dibahas juga Mas, untuk yang PPG offline nanti keuntungannya apa saja sih, kemudian kekurangannya apa. Kalau ditimbang-timbang itu kira-kira enakan mana nih, dari keuntungan dan kelebihan itu kira-kira condongnya yang mana nih. Nah, tentunya dari pemaparan kita tadi ya, baik itu dari keuntungan maupun juga kekurangan dari PPG secara offline, ya namanya kita itu terjadi yang namanya perubahan kebijakan ya. Kita memang harus selalu siap sebagai seorang guru yang harus selalu siap untuk belajar. Tentunya kita harus menerima yaitu perubahan ya. Yang jelas di sini tentunya dari pusat itu sudah memprediksikan dan juga sudah menghitung-hitung antara untung dan juga ruginya. Nah, yang paling penting itulah dampaknya. Dampak hasil pembelajaran kalau offline dan online tentunya dari pusat sudah memperkirakan, makanya diambil kebijakan yang sedemikian ini. Atau mungkin dari tadi keuntungan yang sudah kita sajikan maupun juga kekurangannya, kalian ingin menambahkan, punya ide lain, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Nah, nanti kita bisa berdiskusi di sana. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk keuntungan dan juga kekurangan dari PPG secara offline. Nah, tentunya di sini nanti yang jelas entah itu lebih berat dari kekurangannya atau kelebihannya. Yang jelas kalau misalkan kita nanti ikut PPG, itu kan kita sudah bersyukur dulu ya. Nanti kita ikut PPG, dijalani saja. Nah, setelah itu nanti, setelah kita lulus, itu kan kita mendapatkan NRG, kemudian mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, tentunya itu nanti akan sangat nikmat sekali ketika teman-teman sudah lulus UK PPG, kemudian sudah mendapatkan serdik dan juga sudah dapat mempergunakan serdiknya untuk keperluan masing-masing. Bagi yang honorer nanti bisa digunakan untuk mendaftar ASN. Nanti akan mendapatkan afirmasi kan. Bagi teman-teman yang PNS, P3K tentunya setelah mendapatkannya nanti kita akan mendapatkan tunjangan profesi guru juga. Nah, bagi teman-teman yang tadi honorer tentunya setelah nanti untuk keperluan pendaftaran CASN juga akan memungkinkan kita untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru meskipun untuk nominalnya mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang sudah ASN. Nah, kira-kira demikian informasi singkat dari kami. Nah, tentunya di sini nanti sebagai bahan untuk kita itu bersiap-siap. Nah, kita nanti syukuri saja kalau misalkan terpanggil, kita jalani dengan maksimal sehingga nanti ketika kita sudah lulus, kita sudah dapat serdik itu benar-benar bukan hanya kita dapat serdik saja sebagai seorang guru profesional, tapi juga dari kinerja kita itu juga akan kita bisa praktekkan secara langsung setelah kita mengikuti PPG secara offline yang tentunya pembelajarannya lebih komprehensif dan juga lebih kontekstual. Nah, kira-kira demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.